Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Yang kalau misalnya kita ini sempat lihat di beberapa explore di Instagram Ustadz, bahwa dulu sempat ramai bahwa ada seorang wanita yang bilang komennya begini Ustadz. Komennya adalah, lo masih aja nih masakin buat suami lo dan masakin buat bapak lo. Kan lo adalah wanita, lo S3, masa lo telat gara-gara ngurusin suami sama bapak lo. Nah itu gimana Ustaz? Lihat kondisi ini Ustaz, Masya Allah. Ini sempat ramai sampai banyak sekali komentar-komentar orang yang ya mungkin tidak berdasarkan dalil agama, tapi sempat pro dan kontra akan postingan tersebut Ustaz. Ya, sekarang pro dan kontra dari postingan itu. Sekarang tergantung siapa yang memandang sih. Kita bicara secara general dulu ya. Kalau yang memandang adalah orang-orang yang gak ada basic agama, iman dalam hatinya. Yang dia kenal adalah dunia, karena memang selama ini dia belajar dalam dunia notabene adalah barat. Maka yang terjadi adalah, lo ini cewek, lo wanita karir, lo orang yang terpelajar, S2, S3, hari gini masih nyiapin sarapan, kan gitu kan? Hari gini lo masih nyuci, ya kapan karir lo maju? Itu tuh banyak tuh di masyarakat Ustaz. Oh banyak. Ini adalah orang-orang yang di hatinya tidak ada iman. Kasihan orang yang seperti ini. Hatinya dia tidak paham sama sekali tentang keislaman yang dia pegang, yang tertulis dalam KTP-nya bahwa dia adalah Islam. Dia nggak paham dengan Islamnya, dia nggak ngerti dengan keislamannya. Kasihan ya. Sampai satu contoh, Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada para gubernur-gubernurnya, beliau mengatakan, laqad hamamtu an amura birijalin. Saya pengen menyuruh beberapa orang an yadhhabu ilal amsar wa yanzuru ila man kana lahu sa'ah, untuk pergi ke daerah-daerah, dicek siapa yang punya duit. Lalu dia nggak berangkat haji, punya duit nggak berangkat haji, suruh dia bayar jizyah. Masya Allah. Diberlakukan seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, berapa banyak sekarang orang Islam yang nggak paham tentang keislamannya. KTP-nya aja Islam. Sehingga yang muncul dari mulut dia tidak mencerminkan dia seorang muslimah. Kalau yang berbicara kalimat seperti itu adalah orang Nasrani, Kristen, Protestan dan sebagainya, kita nggak akan komen. Tapi kalau yang berbicara itu orang yang katanya muslimah, terus dia berbicara seperti itu kontradiksi dengan konsep Islam yang sebetulnya. Kenapa? Karena seorang istri, namanya istri, itu adalah sosok wanita yang punya kewajiban mengurusi suami dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyah wa mas'ulatun an ahli baitihi. Perempuan itu pemimpin dan dia akan ditanya oleh Allah atas apa yang ada di dalam rumahnya, keluarganya. Ini job perempuan yang sebetulnya. Ya, job utama perempuan itu adalah mengurusi suaminya, mengurusi anak-anaknya. Ini tanggung jawab dia ini. Ya, ini tanggung jawab dia. Mas'ulah, dia akan ditanya oleh Allah di akhirat atas ini. Makanya Allah mengatakan kan di surat Nur, waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu hendaknya ada di dalam rumahnya mengurusi ini. Seorang wanita di zaman Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, enak laki-laki itu bisa beraktivitas di luar, dia bisa berjihad di jalan Allah, dia bisa ini, bisa salat berjamaah, tapi ngirinya itu ngiri pahala, bukan ngiri bisnis, bukan. Sedangkan kita kaum perempuan hanya duduk di rumah ngurusin anaknya dan mencuci baju dia yang kotor. Rasulullah menjawab, apa alangkah indahnya pertanyaan perempuan ini. Sampaikan kepada perempuan-perempuan yang lain,
bahwa Anda melakukan itu, pahala Anda jauh lebih, pahala Anda sama seperti laki-laki yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kalau dia mengatakan hari gini lo tidak menyiapkan sarapan, artinya apa? Inilah kiamat. Ini artinya kiamat sudah. Hari gini lo masih nyiapin sarapan, hari gini lo masih nyuci pakaian. Iya, karena hari gini itu mau kiamat. Kenapa? Karena perempuan sudah tidak mau lagi melakukan kewajiban dia. Masya Allah. Ini tanda kiamat. Sudah, perempuan tidak mau lagi dengan mengurusi itu. Tapi perempuan yang salihah, dia akan sadar apa job description dia yang sebetulnya, SOP dia yang sebetulnya itu apa. Jadi memang itu tugas perempuan. Mau dia S1, mau dia S2, mau dia S3, mau S4, siapapun. Dia Khadijah, pengusaha kaya raya dia. Bukan orang miskin Khadijah itu, tapi dia masih melayani dan mengurusi suaminya. Khadijah wafat, diganti perempuan yang kedua yang sama dengan Khadijah dari sisi bisnis, Saudah bintu Zam'ah. Pelaku bisnis Saudah bintu Zam'ah, tapi melayani dan mengurusi suaminya. Lahir perempuan-perempuan lain yang kaya. Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, kaya. Menikah dengan laki-laki yang miskin. Zubair bin Awwam miskin, tapi dia wajib mentaati. Asma akhirnya ikut membantu suaminya, memandiin kudanya, bersihin kudanya, bersihin kandangnya, kotoran-kotoran kandangnya dia yang bersihin, digotong di atas kepalanya, dibuang tuh kotoran kuda di tempat yang jauh. Ini Asma, putrinya Abu Bakar, kaya. Masya Allah. Ini penghuni surga loh. Ini sosok penghuni surga. Tidak ada satu cerita mengatakan Khadijah masih sibuk mengurusin bisnisnya, Saudah mengurusi bisnisnya. Anda, Saudah kalau mengambil bisnisnya itu sudah mulai gelap, baru dia mendatangi laki-laki yang dia pekerjakan untuk ngurusi bisnis, ngambil duitnya. Tapi kalau pulang habis ngambil duit, pulang bukan pulang bawa duit, pulang tangan kosong lagi. Masya Allah. Kemana duitnya nggak tahu. Bisa sedekahkan, bisa disedekahkan, bisa di mana. Yang jelas pulang dengan menyesuaikan diri dengan suaminya dia. Masya Allah. Jadi harus sadar perempuan ini. Islam memuliakan dia, bukan ingin menghinakan dia. Ya. Islam ingin menjadikan perempuan-perempuan ini ibarat sebuah berlian dan permata yang ditaruh di tempat khusus. Ada box permata. Tidak ada permata itu ditaruh di sembarang tas. Tidak ada. Boxnya khusus. Kemudian boxnya itu ditaruh di tempat yang tersendiri. Inilah perempuan. Tapi perempuan yang sekarang tidak. Dia menyia-nyiakan dirinya. Tunggu dari satu terminal busway, dari ke terminal busway yang lain. Dari satu halte ke halte yang lain, dari stasiun ke satu stasiun, dari kantor ke kantor, dia duduk jadi komoditi dagang. Coba Anda lihat produk apapun namanya, yang iklanin siapa? Mesti sih perempuan, Mas. Kenapa kok perempuan? Kena inti aja yang iklanin. Kata orang-orang mungkin lebih menarik perhatian. Nah, karena perempuan jadi komoditi yang menarik. Pahanya menarik, cantiknya menarik, mukanya menarik, badannya menarik. Berarti perempuan ini dipakai sebagai apa? Jadi packaging, komoditi dagang. Jualannya apa, yang ditontonin apa. Coba Anda jualan rokok di pinggir jalan, yang nawarin siapa? Wanita biasanya. Perempuan. Perempuan yang populer katanya. Tahu populer? Oh, itu. Populer itu singkatan orang Surabaya, Jawa Timuran. Apa ya? Ada. Populer. Pupune diler. Tahu pupune? Pahanya diler. Terus Anda bicara kemuliaan dari sisi sini.
Anda bicara karir, apa? Ini kehinaan. Anda dijual tubuh Anda. Sebenarnya wanita boleh bekerja kan Ustaz? Boleh. Kalau bilang, lo kan Ustadz Khadijah bekerja. Coba pelajari lagi. Emang Khadijah dagang di pasar? Masya Allah. Emang setiap hari Khadijah di pasar? Kan Khadijah memperkerjakan laki-laki. Berarti Khadijah di mana? Rumah. Ya udah, Masya Allah. online. Kan udah bisa masalah online ya Masya Allah. Online yang syar'i. Ya, di tempat saya di buku anak-anak ada 500 reseller. Hampir rata-rata dominasi ibu-ibu. Masya Allah. Ibu-ibu. Ya. Ada ibu-ibu itu sampai dia bisnis, dia reseller. Pagi nganterin anaknya, habis selesai nganterin anaknya ngelihat gudangnya sebentar. Pernah saya temui jam 11, Ustadz sudah mau zuhur, saya harus pulang, saya mau nyiapin makanan buat anak-anak. Masya Allah. Makanan dia di rumahnya, pulang. Oh ya, gak apa-apa. Di kantornya banyak pekerja, omsetnya ya ratusan juta kan. Masya Allah. Serius. Ada lagi ibu-ibu, bu kerja apa? Oh dulu saya kerja, saya di kantor, tobat deh, udah resign, sekarang di rumah doang. Kalau di rumah doang, ibu bisa haji, sampai haji yang bayar VIP, haji yang 350 juta per orang. Apa kerjanya ibu? Saya cuma kerja jualan jilbab, Ustaz. Masya Allah. Tanya Ustaz omsetnya berapa? Kata temannya sebelahnya. Ya, anak disuruh dia nanya berapa omsetnya, katanya. Ya, sepi-sepinya 250 juta sebulan, Ustaz. Masya Allah. Jilbab apaan lo jual 250 juta? Masya Allah. 500 juta sebulan. Buset, dalam hati kita ya, oh, ini bahasa orang pasaran kan gitu kan. Subhanallah, nih subhanallah. Orang duduk doang, subhanallah. Ada teman cerita, ini motivasi buat yang lain kan. Ustaz, istrinya si Fulan itu kalau dagang handphonenya dia doang. Sebulan minimal 30 juta dia bisa nganggur dapat. Handphone doang Ustaz. Cuma di ini doang. Masya Allah. Terus kerja kan? Iya. Iya, desainer. Orang desainer apa? Rumah lah, desain ini yang secara syar'i ya. Di rumah dia bisa menghasilkan banyak. Kenapa harus dari satu busway ke busway yang lain? Kenapa dia harus jadi komoditi di kantor-kantor? Kenapa sekretaris cewek? Nggak Bang Zul itu sudah sekretaris. Iya. Kenapa? Kenapa kok nggak laki-laki yang jadi sekretaris? Enggak, laki-laki nggak bisa rapi. Siapa bilang laki-laki yang rapi juga banyak? Ya, tapi kenapa kok cewek? Berubah jadi. Karena komoditi, adem di mata, kata mata setan. Astagfirullah. Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.